Itu aku loh yang masak supnya. Sini. Ini enak banget. Amara, makan ya. Ada apa? Hari ini itu Amara cerita sama aku. Di mangkuknya Amara itu ada kecoa dan dia yakin banget kalau Mbak Ninta yang masukkan kecoa itu ke dalam supnya. Amara udah keterlaluan ngadu yang enggak sama kamu. Jangan pernah berbuat buruk sama istri aku, ngerti gak sih? Kalau enggak, aku nggak akan segan-segan buat laporin perbuatan Mbak itu sama Bapak. Mbak, apa-apaan sih? Lepasin, jangan tarik-tarik kayak gini dong. Berani kamu yang ngadu-ngadu sama suami kamu? Kita itu sama-sama menantu di rumah ini. Jangan pernah sama-samain kamu sama aku. Aku nggak takut sama Mbak. 2 mantan istrinya Dennis meninggal di rumah ini. Dan itu karena mereka nggak akur sama aku. Ibu nggak apa-apa kan? Sorry, apa benar kedua mantan istrinya Mas Dennis itu meninggal di rumah ini? Iya Bu, benar. Astagfirullahaladzim, Ibu! Astagfirullahaladzim. Ibu, di sini bisa ada air sih. Air? Ini tadi udah saya pel loh Bu dan gak ada air di sini. Lebih baik Ibu juga pergi Bu. Saya takut nggak bisa jagain Ibu terus. Ya Bu ya. Siapa sih sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa naruh saya terus? Hei! Kenapa sih Mbak tuh selalu mencelakai Amara? Maksud kamu? Mbak kan pelakunya. Kamu benar ngelakuin itu? Aku nggak mungkin ngelakuin itu semua. Di rumah ini yang benci sama aku cuman Mbak Nita. Aku tahu kok. Kamu datang ke rumah ini dari keluarga kamu yang nggak punya apa-apa. Sampai kamu iri sama aku dan kamu nuduh aku yang enggak kayak gini. Kamu tuh jangan ngada-ngada dong. Kenapa sih nggak percaya kalau pelakunya itu istri Mas? Jangan main sembarangan kamu. Bisa dong, Haris, Dennis. Bapak. 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 Iya loh. Iya, saya ke rumah sakit sekarang ya. Pak. Saya mau izin ke rumah sakit sekarang. Bapak saya pingsan. Baru kemarin kamu izin, sekarang udah izin lagi. Mending kamu gak usah kerja di sini lagi. Kamu saya pecat. Tapi Pak, dokter, gimana keadaan Bapak saya? Pak Diman punya riwayat jantung. Bapakmu ini harus segera mendapatkan tindakan operasi. Saya tinggal dulu ya. Makasih dok. Dada bapak sakit banget, nak. Bapak dirawat butuh biaya juga. Sedangkan aku malah dipecat. Ya Allah, aku harus bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu gak usah banyak pikiran. Untuk biaya operasi sama kesembuhan selama kamu di rumah sakit, biar saya yang nanggung semuanya. Saya ucapkan terima kasih ya, Firman. Sudah nolongin saya. Sama-sama. Terima kasih ya, Bapak udah baik mau bantuin Bapak saya. Sebenarnya kedatangan saya kemari ingin melamar anak kamu, Amara, untuk Dennis anak saya. Seperti janji yang pernah kita ucapkan dulu, perjodohan anak-anak kita. Gini, Dennis anak saya. Jujur, Dennis anak saya ini pernah gagal 2 kali dalam rumah tangga. Tapi gagal karena istrinya meninggal dunia. Saya berharap kamu, Amara, bisa menjadi jodoh anak saya, Dennis. Dan kalian bisa memberikan saya cucu. Bagaimana, nak? Bapak ingin kepastian dari kamu, nak. Selagi bapak masih hidup. Iya Pak, saya bersedia. Alhamdulillah. Selamat ya buat pernikahan kalian. Bapak berharap kalian cepat dapat momongan biar Bapak cepat ngomong cucu. Pokoknya doain aja yang terbaik buat kita. Aku doain pernikahan kalian semakin bahagia nantinya. Amin. Amin. Makasih ya Mbak. Pak bangun, Pak. Pak bangun, Pak. Bapak. Innalillahi. Amara, semoga kamu bisa akur sama Nita, istrinya Aris, kakaknya Dennis. Dan satu lagi,
Itu asisten rumah tangga, namanya Sari. Ya sudah, kita berangkat bersama. Pokoknya nanti kalau misalnya ada apa-apa, kamu telepon aku, oke? Istri kamu pasti Mbak jagain kok. Kamu tenang aja ya. Hati-hati, Mas. Ya, Pak. Ya. Heh. Mau kemana kamu? Mau ke... Habis makan, mau langsung pergi. Mau enak-enakan. Bersihin tuh. Kamu itu nggak pantas jadi menantu di rumah ini. Aku juga tahu kok. Latar belakang kamu kayak apa? Kamu orang miskin. Kamu juga cuma lulusan SMA. Pernah kerja jadi karyawan di kafe. Terus kamu berharap mau jadi ratu di rumah ini. Biar saya aja yang beresin, Bu. Yang aku suruh itu Amara. Aku nggak nyuruh kamu. Tapi kalau kamu mau bantu dia nggak apa-apa. Karena aku tahu kalian berdua itu sama-sama miskin. Kenapa sikapnya Mbak Nita berubah begitu? Bu Nita emang kayak gitu, Bu. Munafik kalau di depan Pak Firman, dia tuh so baik. Tapi kalau di belakang Pak Firman, Bu Nita tuh selalu jahat dan selalu merendahkan orang lain. Ya Allah, rasanya hamba masih sedih. Kenapa begitu cepat? Kenapa meninggalkan hamba, ya Allah? Ampunilah dosa-dosanya. Tempatkanlah ia di tempat yang terbaik di sisimu, ya Allah. Lapangkanlah kuburnya. Oh, jadi enak-enakan kamu di sini. Ternyata dari tadi kamu itu di sini santai-santai. Pergi ke dapur siapin makan malam, bantuin Sari. Nanti aku bantuin Sari, tapi sekarang aku mau ngaji dulu. Ayo, Mbak, ikut aku. Mbak, lepasin. Ikut aku. Kamu tuh dengar nggak sih apa kata aku? Iya, aku akan bantuin Sari, tapi setelah aku ngaji dulu, Mbak. Ayo. Ayo. Sakit, Mbak. Mbak. Apa sih pakai datang segala? Kamu itu nggak akan pernah bisa lawan aku. Ibu apa kan, Bu? Kenapa Mbak Nita bisa bersikap seperti itu? Dulu juga waktu sama almarhumah istrinya Pak Denis juga begitu, Bu. Kamu tahu kan, kalau di belakang sana kerjaan kamu itu masih banyak. Dari tadi kerjaan kamu nggak kelar-kelar. Enak banget kamu ya. Ini cucian banyak kerjain. Aku baru selesai beberes rumah, aku masih capek. Nggak ada alasan. Kalau aku bilang sekarang ya sekarang kamu kerjain. Memangnya mereka nggak ngadu ke Mas Denis? Tapi Bu Nita itu pinter banget membalikan fakta. Ya karena Bu Nita itu nggak pengen mereka semua itu betah, Bu, tinggal di sini. Bu Nita juga iri, Bu. Ya, iri kenapa? Pak Aris itu bukan anak kandungnya Pak Firman. Jadi otomatis Pak Firman tuh akan lebih sayang sama istrinya Pak Denis. Kok bisa sih kedua mantan istrinya Mas Denis itu bernasib sama? Heh, kamu tuh ngapain sih masih di sini? Iya, Bu. Kita itu kan sama-sama menantu di sini. Aku pengen bisa lebih dekat sama Mbak Nita. Aku tuh nggak sudi deket sama kamu. Dan satu hal yang kamu harus tahu, kamu nggak akan pernah betah di rumah ini. Ya Allah, apa ya maksud dari ucapannya? Pasti ini ulahnya Mbak Nita. Kamu kenapa nggak makan supnya? Aku masih kenyang sebenarnya, Mbak. Supnya enak banget loh. Itu aku loh yang masak supnya. Amara, makan ya. Sengaja aku masakin banyak biar semuanya pada cobain. Udah capek-capek loh, Mbak Nita bikin buat kita. Aku juga makan nih. Gimana kalau kamu aku suapin aja? Sini. Maaf, Bu, saya nggak sengaja, Bu. Tapi hati-hati lagi ya. Maaf, Pak. Sari, Ibu. makasih ya kamu udah nolongin saya tadi. Tapi lain kali, Bu, hati-hati ya. Ini masih untung, Bu, kecoa ini masukin ke sop Ibu. Kalau racun gimana, Bu? Mas, tehnya. Makasih ya. Mbak Nita itu nggak sebaik yang aku pikir loh. Kamu tahu nggak kenapa tadi aku nggak mau makan supnya? Karena di dalam mangkok sop aku itu ada kecoa. Dan aku yakin ini perbuatannya Mbak Nita. Mbak Nita tuh nggak suka sama aku, Mas. Nggak mungkin Mbak Nita ngelakuin itu semua. Buat apa juga kan? Dia nggak pengen aku lama-lama tinggal di sini. Ya mau saya, masa kamu nggak percaya sama aku? Aku minta tolong sama kamu bicarain ya ke Mbak Nita. Ada apa? Hari ini itu Amara cerita sama aku. Di mangkuknya Amara itu ada kecoa. Dan dia yakin banget kalau Mbak Nita yang masukkan kecoa itu ke dalam supnya. Denis, kamu dengar Mbak ya? Amara udah keterlaluan ngadu yang enggak sama kamu. Aku minta tolong, jangan pernah berbuat buruk sama istri aku, ngerti gak sih? Mbak nggak mungkin ngelakuin itu. Kalau enggak, aku nggak akan segan-segan buat laporin perbuatan Mbak. Itu sama Bapak. Kamu sadar gak sih apa yang udah kamu lakukan? Itu berdampak buruk buat kita, terutama buat aku. Emangnya kamu mau diusir dari sini? Ingat, aku ini cuma anak angkat. Kamu harus tahu diri dong. Berani juga dia ngadu. Awas aja, aku nggak akan tinggal diam.
Sini, Apaan sih? Lepasin, jangan tarik-tarik kayak gini dong. berani kamu yang ngadu-ngadu sama suami kamu? Kita itu sama-sama menantu di rumah ini. Jangan pernah sama-samain kamu sama aku. Aku gak takut sama Mbak. Dan aku bisa pastiin, kamu gak akan betah di rumah ini. Siapa yang ngetok malam-malam gini? Ya? Nggak ada orang. Mbak Nita yang ketuk-ketuk pintu kamar aku ya semalam. Buat apa? Kayak gak ada kerjaan aja. Oh, atau jangan-jangan yang ngerjain kamu itu arwah yang ada di rumah ini. Aku nggak percaya hal kayak gitu. Kamu harus tahu, Amara. 2 mantan istrinya Dennis meninggal di rumah ini. Dan itu karena mereka gak akur sama aku. Aku cuma mau ngasih tahu jangan sampai hidup kamu itu nasibnya sama kayak mereka. Ibu nggak apa-apa kan? Sari, apa benar kedua mantan istrinya Mas Dennis itu meninggal di rumah ini? Iya Bu, benar. Kalau gitu, saya lanjut beres-beres ya Bu. Tadi kan di situ. Kok gelasnya pindah? Sari! Sari! Ada apa Bu? Tadi aku bikin jus. Gelasnya di situ. Pas aku balik badan, dan aku balik lagi ngeliat ke sini, gelasnya udah pindah. Saya dari tadi di belakang bersih-bersih. Apa benar yang dibilang wanita ya kalau ini adalah arwah almarhumah istrinya Mas Dennis? Nggak mungkin. Sari, kemarin kamu belum sempat ceritakan soal kematiannya kedua almarhumah istrinya Mas Dennis. Kedua istrinya Pak Denny sebelumnya itu meninggal mendadak Bu. Dan mereka berdua meninggal dalam keadaan sedang mengandung anak pertama mereka. Jadi mereka meninggal karena kecelakaan di rumah ini? Iya Bu, tapi saya curiga kalau kematian mereka berdua itu bukan karena murni kecelakaan Bu. Tapi karena dicelakai. Siapa? Orang yang gak suka sama mereka berdua di rumah ini. Menita. Sari, Ya Bu. saya mau pergi shopping sebentar. Saya minta sama kamu tolong jagain Dika. Dan ketika saya pulang, saya mau ada makanan yang enak di rumah. Ya Bu. Kamu yakin wanita pelakunya? Ya, sama siapa lagi Bu? Bu Amara, lebih baik Ibu hati-hati ya. Mas, aku mau nanya, apa benar 2 mantan istri kamu itu meninggal di rumah ini karena kecelakaan? Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Ya, aku ngerasa aneh aja karena mereka itu meninggal dengan cara yang hampir sama. Emangnya kamu nggak kepikiran gitu kalau ada yang sengaja mau mereka meninggal? Amara, gini ya. Kamu itu jangan mencoba untuk berpikir macam-macam. Dari pihak polisi sudah menyelidiki semuanya. Dan pure, semuanya itu karena kecelakaan. Jadi aku nggak mau kalau sampai kamu itu menuduh orang lain. Ya udah, maaf ya Mas. Iya. Aneh, kenapa tiba-tiba Amara itu ngebahas soal kematian istri-istrinya Dennis? Ya seolah-olah dia tuh curiga sama kita atas kematiannya. Karena dia tahu, Mas. Sebelumnya aku tuh nggak pernah akur sama ipar-ipar aku. Aku benar-benar dituduh sama dia, Mas. Aku juga benar-benar heran sama dia, Mas. Baru juga jadi ipar di rumah ini udah bertingkah. Dia nggak pernah menghargai aku sebagai iparnya. Bener keterlaluan. Aku tuh nggak mau kalau kita sampai diinjak-injak sama dia. Astagfirullahaladzim Ibu. Astagfirullahaladzim Bu. Ibu gak apa-apa kan Bu? Kok di sini bisa ada air sih? Makasih ya Sari. Air. Ini tadi udah saya pel loh Bu dan gak ada air di sini. Atau jangan-jangan ada yang sengaja numpain air di sini Bu. Lebih baik Ibu juga pergi Bu. Saya takut nggak bisa jagain Ibu terus. Ibu ya. Itu motor kenceng banget sih. Makasih ya udah nolongin saya. Tapi Mbak lain kali hati-hati ya. Makasih. Bu. Bu kenapa Bu? Kok Ibu pucat banget? Tadi aku hampir aja ketabrak. Untung ditolongin sama warga. Sari itu apa? Ini tadi saya nemu, tapi nggak ada keterangannya Bu. Ini teror lagi. Pasti ini juga perbuatannya Mbak Nita. Sama tadi seperti orang yang mau nyelakain aku. Tapi aku nggak punya bukti apa-apa. Apa aku ke rumah kedua mantan istrinya Mas Dennis aja ya? Kamu tahu alamat mereka? Enggak Bu. Pasti Mas Dennis masih punya identitas mereka. Aku mau cari tahu. Aku yakin aku bisa mendapatkan petunjuk tentang almarhumah istri pertama dan istri keduanya Mas Dennis. Ini
Ini identitas mereka. Ini bisa jadi petunjuk buat aku. Sebelum Rina meninggal, dia sempat telepon saya. Dan sepertinya dia ketakutan. Dia bilang ada yang meneror dia. Sampai akhirnya saya mendapatkan kabar kalau Rina meninggal terjatuh dari tangga. Almarhumah sempat bilang kalau dia merasa diteror. Katanya sering seperti ada yang nakut-nakutin dia. Dia terima surat ancaman juga. Sisnya sampai ketakutan. Sampai sekarang saya masih belum bisa melupakan kepergian almarhum anak saya. Ini nggak mungkin kebetulan. Apa yang dulu dialami almarhumah Mbak Rina sama Mbak Sisil. Ya Allah, lindungilah hamba dari segala mara bahaya. Semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti tadi, ya Allah. Assalamualaikum. Salam. Oh ya, tadi aku nggak sengaja dengar doa kamu. Kok doanya kayak gitu sih? Ya, tadi tuh Mas ada yang sengaja naruh air di tangga. Yang bikin aku tuh hampir kepleset jatuh. Tapi untung aja ada Mbak Sari. Dan pas aku keluar rumah, ada yang hampir nyerempet aku. Kayaknya ada yang sengaja neror aku, Mas. Ini pasti perbuatannya Mbak Nita. Kamu yakin kalau ini adalah perbuatannya Mbak Nita? Aku nggak mau kalau sampai kamu tuh kenapa-napa. Aku bakal ngomong sama dia. Mbak, kenapa sih Mbak tuh selalu mencelakai Amara? Amara ngomong sama saya, kalau tadi pagi dia hampir aja terpeleset gara-gara di tangga itu ada air. Dan waktu pas dia mau keluar, ada orang yang sengaja menyerempet dia. Bagusnya dia nggak apa-apa. Aduh gawat, atau jangan-jangan waktu aku nuangin air di tangga tadi, Amara sama Sari itu lihat. Ngaku aja sama saya. Mbak kan pelakunya. Mas, aku nggak mungkin ngelakuin itu semua. Apa yang diomongin sama Dennis dan diomongin sama Amara itu semuanya nggak benar, Mas. Emangnya kamu punya bukti? Aku emang gak punya bukti apa-apa. Tapi di rumah ini yang benci sama aku cuman Mbak Nita. Aku tahu kok, kamu datang ke rumah ini dari keluarga kamu yang gak punya apa-apa. Sedangkan aku datang ke rumah ini dari latar keluarga aku yang udah punya harta sebelumnya. Sampai kamu iri sama aku dan kamu nuduh aku yang enggak kayak gini. Kamu tuh jangan ngada-ngada dong. Aku gak ngada-ngada kalau Mbak Nita itu benci sama aku. Ada Sari kok saksinya. Dia itu tahu gimana perbuatannya Mbak Nita ke aku saat kalian gak ada. Kenapa sih nggak percaya kalau pelakunya itu istri Mas? Istri kamu tuh kasih tahu, jangan banyakkan drama dong. Ada ya? Mas, dengerin ya. Jangan banyak sembarangan kamu. Bisa dong, Haris. Dennis. Bapak. Bapak. Pak. Bapak nggak apa-apa kan Pak? Mas, ini gimana Mas? Pak, sekarang kita ke rumah sakit ya. Pak Firman tidak perlu dirawat, tapi harus banyak istirahat. Tidak boleh stres dan banyak pikiran. Pak Firman harus tenang ya. Terima kasih ya dok. Terima kasih dok. Saya tinggal dulu. Bapak ingin sekali kalian jangan saling bertengkar atau ribut-ribut ya. Aku minta maaf ya Mbak Nita. Aku juga minta maaf ya. Semoga setelah ini hubungan kita sebagai ipar bisa jadi lebih baik. Dennis, mulai sekarang kita berdamai ya. Untuk kesehatan Bapak. Iya Mas, aku juga minta maaf ya. Semuanya itu karena emang emosi. Alhamdulillah, Dennis, Amara, kalian ikut program hamil ya. Insya Allah kita berdua akan menuruti kemauan Bapak ya. Gara-gara ulah kamu ya, kamu nyalakin Amara. Kenapa kamu itu jadi nyalahin aku? Dan ujung-ujungnya apa? Bapak minta Amara dan Dennis untuk program hamil. Udahlah kamu ngaku aja kamu kan yang nyalakin Amara. Iya. Emang aku yang udah ngelakuin itu, aku yang udah buang airnya. Tapi kalau di luar itu bukan aku, Mas. Terus siapa dong yang ngelakuin itu? Atau jangan-jangan dia itu bohong ngarang cerita, iya kan? Aku percaya sama kamu, tapi jujur aku lebih khawatir soal program hamil itu. Aku berharap mereka gagal. Aku juga berharapnya kayak gitu, Mas. Karena Dennis itu anak kandungnya Bapak, sedangkan kamu cuma anak angkat. Karena aku yakin nantinya Bapak bakal kasih warisannya ke Dennis dan juga anaknya. Aku punya kabar baik. Kabar berita apa nih? Kabar gembira apa ini? Kata dokter, aku hamil 4 minggu. Sayang, kamu beneran hamil? Aku bener-bener happy banget. Bapak bahagia sekali. Akhirnya Bapak punya cucu dari kalian. Mara, selamat ya. Akhirnya Dika punya adik sepupu juga, jadi rumah ini bisa ramai. Hey, Dika punya adik sepupu. Saya izin ke pasar dulu ya Pak, mau beli kebutuhan rumah.
Bapak kenapa istirahatnya di sini, nggak mau di kamar aja? Bapak pengen rebahan di sebentar ya. Kalau aku cuma di rumah berdua sama Manita, aku jadi takut. Pak, aku pergi dulu ya, ada yang mau dibeli. Kamu kan lagi hamil, harus banyak istirahat. Lagian, kayaknya aku ngidam deh, Pak. Ya udah, hati-hati jangan kecapean ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku juga mau izin keluar sebentar ya Pak. Aku harus ke apotek buat beli obat. Ya. Lepasin! Kamu siapa sih? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa naruh saya terus? Hei! Aku nggak mungkin ngejar dia dalam keadaan hamil begini. Mbak Anita, jangan-jangan Mbak Anita yang udah nyelakain aku tadi. Karena juga tadi aku udah bikin orang yang mau nyelakain aku itu jatuh ke aspal. Tangan aku ini luka gara-gara tadi aku mau keluar dan aku jatuh. Bukan berarti aku mau nyelakain kamu. Gak usah bohong deh kamu. Mendingan aku tadi habis dari luar, Pak. Ada yang mau nyelakain aku. Tapi aku udah berhasil bikin orang yang mau nyelakain aku itu jatuh ke aspal. Dan sekarang aku lihat tangannya Mbak Anita itu terluka. Aku jadi yakin kalau Mbak Anita itu yang mau nyelakain aku. Ini bisa aja kan kebetulan tangan aku itu luka gara-gara aku mau ke apotek terus aku jatuh di depan rumah. Bukan berarti aku itu mau nyelakain kamu. Dari awal aku di sini, kamu tuh udah nggak suka sama aku. Saksinya Sari. Benar itu Sari. Iya Pak, selama ini Bu Nita udah jahat sama kedua istrinya Pak Denis. Bahkan Bu Nita memperlakukan mereka berdua itu semena-mena. Dan saya juga curiga kalau Bu Nita ini adalah dalang dibalik meninggalnya kedua istri Pak Denis sebelumnya Pak. Keterlaluan sekali kamu, Lita. Pak, ini semua fitnah. Mereka ini fitnah Pak. Tega-teganya ya. Kamu nyakiti Amara. Apalagi Amara lagi mengandung cucu saya. Kamu angkat kaki dari rumah saya. Pak, aku mohon jangan usir aku Pak. Aku nggak ngelakuin itu dan aku nggak nyelakain Amara. Saya sudah nggak percaya lagi sama kamu. Sekarang, kemasi barang-barang kamu dan pergi dari sini. Bapak usir Nita dari rumah? Ini nggak mungkin, Pak. Amara pasti bohong. Ini bisa jadi, Pak. Amara itu beralasan ngomong seperti itu biar Amara tuh bisa ngusir Nita, Pak. Bapak lebih percaya dengan Amara. Sekarang kamu pulang. Setelah itu, Kamu dan istri kamu pergi dari rumah saya. aku janji, Pak. Aku akan jagain Nita agar Nita tuh nggak nyakitin Amara lagi, Pak. Apalagi sekarang Amara itu lagi mengandung cucu saya. Bapak nggak mau ambil risiko. Sekarang lebih baik kamu pulang. Cepat. Iya, Pak. Aku janji, Pak. Aku akan jagain istri aku tuh nggak macam-macam lagi sama Amara, Pak. Kalau kamu mau tinggal di sini, istri kamu harus keluar dari rumah ini. Tapi kalau kamu nggak mau pisah dengan istri kamu, kalian berdua harus angkat kaki dari rumah ini. Paham? Pak, kamu lihat kan Amara? Kamu berhasil bikin aku keluar dari rumah ini. Dan aku janji dan aku akan balas kamu. Udah, kamu jangan bicara masalah lagi. Ayo. Mas, Sari, kamu fokus jagain Amara ya. Iya Pak. Kalau Nita bermasalah lagi, saya nggak segan-segan polisikan dia. Sayang, aku sama Bapak pergi kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Ayo Bu, kita masuk. Aku di sini aja dulu. Mau olahraga. Ya udah kalau gitu, saya masuk duluan ya Bu. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Manita. Bu, ada apa ini Bu? Bu, Ibu nggak apa-apa. Tadi saya dengar ada ribut-ribut Bu. Mbak Nita mau nyakitin saya lagi. Saya lapor Pak Firman ya Bu ya. Jangan. Tadi kan Pak Firman bilang sendiri kalau misalnya Bu Nita kesini datang buat nyakitin Ibu lagi, saya harus lapor sama Pak Firman. Kalau Mbak Nita sampai di penjara, kasihan anaknya. Lagian aku nggak kenapa-napa kok. Ya udah Bu, kita ke dalam ya. Sayang, gimana? gagal lagi Mas. Aku kesel deh Mas. Tiap kali aku mau nyelakain Amara, tapi aku yang kena. Udah sekarang gini ya, sementara kamu gak usah celakin dia. Aku kantor dulu ya. Udah. Hei, tunggu! Malam-malam kamu
kamu masih di sini? Ada sosok yang ngawasin aku. Hei, itu sosoknya selama ini neror aku, Mas. Kamu tunggu di sini, kunci pintu, oke? Biar aku yang ngejar. Berhenti. Lepasin kau. Vika, jadi selama ini kamu udah meneror Amara? Aku baru kali ini aja neror istri kamu. Sejak kamu menikah dengan Rina, Sisil, dan sekarang Amara, aku tetap saja jadi kekasih gelap kamu, Mas. Aku tuh udah cukup sabar ya, Mas, jadi kekasih gelap kamu. Ya mau gimana lagi sih, hah? Dan kamu juga tahu aku nggak pernah mencintai istri-istri aku, bahkan dari Sisil, Rina, bahkan sampai sekarang Amara. Kamu tahu sendiri kalau aku tuh mau banget buat menikah sama kamu. Dengerin aku tuh sayang sama kamu. Tapi kan kamu tahu sendiri alasannya kan, kenapa bapak aku nggak pernah mau merestui hubungan kamu sama aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Vika, pacar aku. Dan sebentar lagi aku mau melamar dia untuk jadi istri aku. Bapak nggak setuju. Sebelum kamu perkenalkan wanita ini ke Bapak sudah selidiki. Kalau wanita ini pernah menjadi pemandu lagu di sebuah karaoke. Pak, aku tahu. Tapi Vika udah gak seperti itu lagi. Sekarang ini Vika sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan bahkan kalau misalnya nanti kita udah menikah, aku yakin kok dia gak akan bekerja. Dan aku yakin juga dia akan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Aku udah berhenti sejak lama dari tempat seperti itu dan nggak pernah datang lagi ke tempat kayak gitu, Om. Aku udah berubah, Om. Kamu memang sudah berubah. Tapi feeling Bapak, kamu bukan wanita untuk pilihan anak saya. Denis, Bapak ingin sekali kamu menikah dengan wanita baik-baik. Tapi kalau kamu masih memilih wanita pilihan kamu ini, kamu tidak akan mendapatkan sepeser harta dari Bapak. Aku mohon sama kamu, jangan pernah menyakiti Amara lagi. Karena sekarang ini, Amara sedang mengandung anak aku. Aku tuh cemburu, Mas. Aku takut kamu jadi mencintai Amara karena dia telah melahirkan anak kamu dan kamu jadi ngejauhin aku. Itu nggak mungkin. Aku sayang sama kamu. Aku nggak mungkin mencintai istri-istri aku. Kamu ngerti kan? Mas Denis. Jadi selama ini kamu duain aku. Dan kamu gak pernah cinta sama aku. Denis, ternyata kamu masih berhubungan dengan perempuan ini. Walaupun Bapak udah menjodohkan aku sama Rina, sama Sisil, bahkan sekarang Amara, aku masih sayang sama Vika. Aku nggak bisa begitu aja menghilangkan rasa cinta aku sama dia. Amara, Bapak minta maaf ya. Bapak minta tolong sama kamu jangan pisah dengan Denis. Biar ini semua Bapak yang urus ya. Denis, kalau kamu masih berhubungan dengan perempuan ini, jangan pernah berharap kamu menjadi anak Bapak. Papa, tunggu. Aku akan menuruti semua perintah Bapak. Untuk sekarang dan seterusnya. Aku putusin kamu dan jangan lagi kamu deketin aku. Harusnya aku yang jadi istrinya Mas Denis, bukan kamu. Awas aja, kamu gak akan pernah bahagia hidup di dunia ini. Sari, Bu, apa kamu tahu siapa orang yang udah neror aku semalam? Mas Denis menangkap orang itu. Dan ternyata orang itu adalah pacar gelap Mas Denis. Aku jadi tahu, selama ini suamiku gak pernah mencintai aku. Pernikahan kami hanya karena perjodohan. Mas Denis juga gak pernah mencintai istri-istri sebelumnya. Dia hanya mencintai pacar gelapnya. Ibu yang sabar ya. Lebih baik sekarang ibu jangan banyak pikiran dulu. Apalagi sekarang ibu lagi hamil. Saya bikinin teh ya Bu, biar ibu lebih tenang. Enggak, Bu. Siapa sih? Astagfirullahaladzim, Bu. Ada air licin banget. Saya bawa ke rumah sakit aja ya, Bu. Saya minta maaf, janin Bu Amara tidak bisa diselamatkan. Permisi. Terima kasih, Dokter. Sayang, kamu yang sabar, oke? Aku yakin kamu pasti kuat. Aku itu jatuh karena kepleset genangan air. Dan aku yakin ini pasti ulah seseorang. Apa yang udah Mbak Anita lakuin sama Amara? Gara-gara Amara kehilangan janinnya. Udah nggak usah ngelak. Kamu kan udah ngasih air depan pintu sehingga Amara jatuh. Kalian bisa lihat sendiri kan, kaki aku ini lagi sakit. Untuk jalan aja aku nggak bisa. Gimana caranya aku bisa nyelakain orang lain, apalagi aku nyelakain Amara, itu nggak mungkin. Ya loh Amara, kenapa? Aku sama Sari nemuin gelang perempuan di teras. Kayaknya ini gelang pelaku yang udah mencelakai aku deh. Aku sama Bapak sekarang pulang ke rumah, oke? Kamu tunggu di situ ya. Iya, Mas. Ini kan gelang yang aku kasih ke Vika. Atau mungkin selama ini pelakunya tuh Vika. Denis, sekarang juga kamu laporkan Vika ke kantor polisi. Vika, sekarang kamu jujur sama aku. Gelang itu satu-satunya bukti kalau kamu pelakunya. Enggak, Mas.
Aku juga nggak tahu kenapa gelang itu ada di sana. Aku nggak nyakitin istri kamu, Mas. Kamu udah gak bisa ngelak lagi. Aku bersumpah aku nggak nyakitin istri kamu, Mas. Meskipun Anda menolak tuduhan itu, tapi gelang Anda ini menunjukkan kalau Anda ada di tempat kejadian pada saat itu. Anda kami tahan. Sekarang ini Vika sudah berada di penjara. Tapi untuk saat ini dia masih belum mau mengaku untuk kesalahannya. Tapi gelang itu adalah satu-satunya bukti kalau dia adalah pelakunya. Pak, Amara, aku benar-benar minta maaf. Gara-gara Vika, aku kehilangan calon anak aku dan juga calon cucu Bapak. Aku benar-benar minta maaf, Pak. Mungkin ini semua teguran buat kamu. Makanya kamu janji ya, jangan pernah duakan istri kamu. Iya, Pak. Aku janji sama Bapak, hal ini nggak akan terulang lagi. Aku rasa rumah tangga ini nggak bisa dilanjutkan lagi. Aku nggak bisa hidup seperti ini. Lagian kamu nggak pernah mencintai aku kan, Mas? Buat apa kita berumah tangga tapi kita nggak pernah bahagia? Dan kamu pun menjalani secara terpaksa. Aku ngerti, kalau memang ini adalah jalan yang terbaik. Aku terima kalau misalnya kita itu berpisah. Bapak mohon kalian jangan pisah ya. Cinta itu kan bisa tumbuh dengan sendirinya. Bapak mohon sama kamu. Lagian Dennis ini kan sudah putus dengan Vika. Kasih kesempatan Dennis untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahannya ya. Beri waktu aku untuk berpikir. Kan dari awal kita udah sepakat kalau saya itu nggak akan ngasih kamu uang lagi. Ini maksudnya apa? Kamu ngancam saya mau bongkar semua rahasia saya? Kayaknya ada sesuatu yang Sari sembunyikan. Kamu udah ada di sekitar rumah majikan saya. Ya udah kamu tunggu di sana, kamu jangan macam-macam. Kita ketemu di taman. Gua udah gak mau basa-basi lagi ya. Gua minta tambahan uang. Kalau enggak, gua bakal bilang ke Pak Dennis kalau lu yang nyuruh gua buat neror istri-istrinya kemarin dan menyebabkan Bu Amara hampir ketabrak motor kemarin. Oke, saya kasih tambahan uangnya. Sisanya saya kasih minggu depan. Oke, gua tunggu minggu depan. Yaudah sana pergi. Tunggu kabar dari saya. Hei, ngapain lu? Ibu merekam saya. Cepat ambil handphonenya sebelum dia lapor ke polisi. Cepat. Silakan. Ini apa ya? Mau kemana? Pak, saya nggak salah, Pak. Pak, saya nggak salah, Pak. Kamu mau kemana? Amara, kamu bawa rekamannya itu ke polisi. Biar mereka berdua, aku yang ngurus. Iya, Mas. Saudari Sari, berdasarkan bukti rekaman ini, Anda kami tahan. Karena telah menyuruh orang lain dan juga dalam aksi teror terhadap istri-istri Pak Dennis terdahulu hingga meninggal dunia. Juga terhadap Bu Amara. Sari, kenapa kamu ngelakuin semua ini sih? Salah saya sama keluarga saya itu apa? Saya ngelakuin ini semua karena saya cemburu, Pak. Sebenarnya saya mencintai Pak Dennis. Saya minta maaf, Pak. Saya tahu saya salah. Saya ngelakuin ini semua karena saya gelap mata, Pak. Saya nggak akan maafin kamu. Semoga kamu akan mendekam lama di penjara. Bawa mereka berdua ke sel. Aku minta maaf. Aku memutuskan untuk pergi dari sini dan akan mengajukan gugatan pisah dari Mas Dennis ke pengadilan. Amara, sebenarnya aku tuh sangat sedih karena kamu memutuskan untuk pergi dari sini. Jujur aku mulai sayang sama kamu, aku mulai nyaman sama kamu. Tapi aku juga nggak bisa berbuat apa-apa, aku nggak bisa menahan kamu. Aku minta maaf ya. Amara, kenapa? Nggak tahu, Pak. Ini kenapa tiba-tiba jadi enak? Jangan-jangan kamu hamil. Coba-coba, kamu buru-buru tes ya. Iya, Pak. Amara, gimana hasilnya? Hasilnya positif, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu berarti kalian gak boleh pisah. Amara, Bapak minta tolong kamu bertahan. Kasih kesempatan Dennis untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahannya ya. Baiklah, Pak. Demi calon anak ini, aku akan kasih kesempatan untuk Mas Dennis. Tapi aku harap kamu jangan kecewain aku lagi. Aku janji sama kamu, aku nggak akan mengecewakan kamu. Ganteng banget cucu Bapak ini. Ini mau dipanggilnya opa apa kakek? Kakek. Amara, Dennis, terima kasih ya. Kalian sudah kasih Bapak cucu yang ganteng sekali. Ya ampun. Awas. Bapak nggak apa-apa kan, Pak? Bapak nggak apa-apa kan?
Dokter! Pak! Pak Firman terkena serangan jantung. Beliau tidak bisa bertahan. Saya minta maaf. Pak Firman sudah meninggal. Pak. Jangan tinggalin aku, Pak. Selamat siang Pak Denis, Pak Ari. Saya pengacara dari mendiang Pak Firman. Selamat siang. Siap. Saya datang ke sini untuk membacakan surat wasiat yang sudah diamanatkan ke saya. Kalau begitu kita bicarakan di dalam ya. Baik. Ya, mari. Baiklah, saya akan membacakan surat wasiat dari Pak Firman. Di dalam surat ini, Pak Firman memberikan 75% asetnya kepada saudara Denis. Dan sisanya akan diserahkan kepada saudara Aris. Jadi kalau seandainya ada yang tidak setuju dengan surat ini, silakan kalian menyelesaikannya secara hukum yang berlaku. Yaudah kalau begitu saya tinggal. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mas Aris, aku tahu mungkin Mas Aris nggak akan terima dengan keputusan ini. Dan kalau misalnya Mas mau banding, aku sama sekali nggak ada masalah kok. Aku nggak mau menggugat. Justru aku tuh bersyukur. Ternyata Bapak itu masih ingat sama aku. Alhamdulillah, Mas. Amarah. Aku juga minta maaf ya. Aku benar-benar sadar kalau kelakuan aku selama ini jahat banget sama kamu. Aku udah maafin kamu kok, Mbak. Alhamdulillah, ya Allah.